finding the right person, is this the right person gitu, terus making that decision. Karena sekali kamu nikah, there's no going back kan, nggak bisa kayak istilahnya. Semakin tua apakah kalian semakin pusing kalau ditanyain kapan menikah? Jadi di konten dialog gue kali ini kita bakal nanyain tentang pernikahan. Apakah orang-orang itu emang udah punya target? Terus apakah mereka udah punya planning ke depan dan lain sebagainya? Dan yang paling penting apakah mereka sudah punya pasangan? Jadi langsung aja kita jawab di konten dialog gue. This video is brought to you by Moro Studio. Hai Bang. Ya, kenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Kiko. Gue Januar Gelar. Bintang Irfan Syahda. Muhammad Dava. Jaka. Randy. Zidan. Hanifah. Farhan. Halo Bang. Hai Bang. Masih single apa udah punya pacar? Kena mental loh. Ini tanggal berapa sih? Lagi nggak punya pacar. Single. Masih inilah mencari. Dibilang single juga enggak, dibilang pacar juga enggak sih. Lalu gimana tuh? Masih menjalani hubungan. In a relationship. Ya mungkin besok ketika di-upload sudah tidak single gitu. Oh gitu ya? Nah kalau ditanyain nih mau nikah kapan? Udah punya target apa belum? Wah berat ini ya. Kalau aku mungkin ya di antara interval 26 sampai 28 gitu. 25 ke atas. 28 lah bisa lah, amin. Belum kalau target, tapi acuan mungkin ada ya. Acuan mungkin ya insya Allah 2-3 tahun lagi lah gitu. Dan tentunya kalau udah punya pasangan ya. Kalau belum ya nggak tahu juga gue sampai kapan. Sama kayak bapak saya lah gitu. Bapak saya nikah di umur 26-27, jadi ya kalau bisa ya kurang lebih di umur segitu. Habis lulus pokoknya langsung. Kalau itu belum, jujur belum ada target soal itu. Masih mikirin ekonomi diri sendiri. Maksimal semester berapa sih kalau kuliah? Di tempatku 14 kayaknya. 14 ya? Sekarang semester? Semester 4. Oh ya, 5 tahun lagi masih bisa lah ya. Ya oke lah. Kalau sebagai seorang wanita ya, yang memang berbeda dengan laki-laki gitu, ada sih target. Kayak biasanya kalau bisa, jangan menikah pada umur yang terlalu tua. Mungkin kalau bisa, 26-27. Kalau udah kerjanya pas dulu baru mau nikah. Jadi, Untuk sekarang nggak ada sih. Menurut lo, nikah tuh apa sih? aduh. Aduh berat banget. Nikah itu apa ya? Bersatunya dua manusia yang saling mencintai, dan itu penuh komitmen deh. Tujuannya boleh apapun itu, sesimpel tujuan untuk membuat satu kehidupan yang sama-sama saling support, atau kehidupan untuk cerita yang lebih besar untuk komunitas, misalnya ingin membangun satu gerakan, yayasan, dan sebagainya. Nah itu kan cita-cita bersama lah, intinya penyatuan visi gitu, cita bersama gitu. Kalau dibilang cinta kok masih umurnya segini gitu kan. Jadi Cara mengikat hubungan sih. Upacara mengikat hubungan. Satu hal yang sakral sih. ya pokoknya dua orang hidup bersama gitu. Dan tujuannya buat bahagia aja, buat berdua sampai tua. Living together. Aduh. Iya. Saya kan dari kepercayaan aku sendiri itu. Nikah tuh ibadah sih. Ibadah seumur hidup. Makanya ya kenapa aku juga bilang belum bisa ada target dan kenapa sekarang masih takut, ya itu tanggung jawab seumur hidup coy. Itu apa ya, nggak gue suka sama lu suka sama gue gitu, ayo nikah, nggak sesederhana gitu. Aku orangnya cukup kayak hopeless romantic. I believe that semua orang itu pasti punya pasangannya di dunia ini. Dan menurut aku ketika kau bisa menemukan orang tersebut dan kalian bisa sama-sama bangun keluarga bersama, sama-sama bisa devote each other through marriage, menurut aku it can be something beautiful gitu. Tapi aku juga tahu kalau kayak Nikah itu kan kita berumah tangga ya kan. Kita membangun rumah tangga bareng-bareng. Rumah itu butuh apa sih? Butuh pondasi, butuh semen, butuh dan lain-lain ya kan. Ya sama dengan halnya nikah. Ya kan, nikah itu ya kita membangun pondasi tersebut sehingga menjadikan suatu itu rumah yang nyaman. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nikah cuman kayak asal nikah, ya rumah itu nggak jadi. Jadi lebih tepatnya kayak nikah itu kita hidup bareng, berjalan bersama, dan ya progres bareng lah untuk membangun pondasi tersebut dan sehingga menjadikan rumah tangga yang baik. Ada poin-poin lain yang harus dipertimbangin juga gitu, selain ekonomi gitu. Mental juga salah satu yang harus ini sih. Soalnya banyak orang yang nggak kuat di pernikahan itu ya karena mereka secara mental belum siap. Pernah takut nikah nggak? Karena kasus-kasus sekarang kan banyak orang yang cerai gitu. Banget.
kasusnya banyak banget, terus apalagi kadang yang cowok-cowok kan pada main fisik, main itu kan, jadi kayak ya. Enggak sih. Enggak ada. Gas aja ya? Ya gas aja, itu kan biasanya artis-artis doang. Oh, oke. Apa ya, masalah-masalah yang mereka hadapi itu berpotensi kejadian di aku juga gitu. Dan itu apa ya, kebanyakan itu sebenarnya masalahnya yang nggak gede-gede banget gitu, tapi impact-nya besar ke keluarga tuh gitu. Jadi kalau dibilang takut apa enggak, jelas takut cuy. Tapi meskipun ya nanti tergantung komitmen sama pasangan sih pada akhirnya. Kalau pasangannya mungkin bisa diajak kompromi ya, dan masih bisa diperbaiki ya kenapa enggak gitu. Nah itu yang kasus cerai-cerai itu dia nggak bisa, mungkin konstruktornya dari abal-abal kali ya, semen abal-abal. Jadi dia nggak punya rumah tangga yang baik, pondasinya nggak baik kayak gitu. Aku orang yang cukup optimis untuk kemudian bisa istilahnya yuk kita sama-sama komitmen lah gitu. Yang penting gini, di awal ada transparansi dulu nih, kita mau ngapain, cowoknya mau ngapain, ceweknya mau ngapain gitu kan. Dan ketika ada satu perbedaan pandangan dan apapun itu, coba diperbincangkan dulu sebelum menuju ke tahap selanjutnya. Jadi ya transparansi dulu di awal deh gitu. Kayak itu kan tergantung kedewasaan masing-masing ya, kayak ke ceweknya atau ke cowoknya. Ya bagaimanapun gue juga harus nyari yang bener-bener inilah, yang dewasa, yang pemikiran dewasa dan bareng lah pemikirannya satu pikiran. Ya walaupun nggak bisa satu pikiran terus, depan kita bisa mentolerir tersebut. Takut nikahnya enggak, tapi mungkin lebih ragu kayak kalau dalam agama aku kan kayaknya perceraian itu something yang very tabu gitu ya. Kalau bisa sekali nikah udah, jadi lebih kayak finding the right person, is this the right person gitu, terus making that decision. Karena sekali kamu nikah, there's no going back kan, nggak bisa kayak istilahnya cerai gitu. Kalau perceraian sih nggak, malah takut nikah tuh kayak biaya-biayanya nanti ke depannya itu loh. Itu loh. Itu ya. Lebih takut nggak bakal nikah sampai akhir. Serem ya? Enggak juga sih. Enggak takut sama sekali gitu. Ngapain takut? Kan menuju tahap nikah tuh nggak instan gitu loh, nggak konstan, tapi kan ada banyak pendekatan dan segala macam, juga pemahaman dan pembelajaran. Oke, so is marriage still relevant? Masih sih. Kalau aku sebagai orang Jawa gitu ya relevan banget sih. Masih dong. Still relevan? Jelas relevan sih kalau menurut aku. Kalau untuk aku iya. Meskipun ya mungkin ada beberapa orang itu yang apa ya, pengen hidup bebas yang dengan tidak menikah ya, dengan tidak punya anak. Tapi menurutku kalau aku sendiri ya berpendapat kalau aku masih butuh itu sih. Karena siapa sih yang nggak mau kayak punya pasangan, bisa pulang, bisa kayak saling ngedukung dalam semua situasi, daripada kayak kamu ngejalanin hidup sendiri kan bakal lebih enak kalau ada someone to share it with. Tapi itu pandangan personal aku. Soalnya meskipun aku sebenarnya nggak suka terlalu lama sama orang ya, tapi aku juga tetap butuh orang lain gitu buat ngobrol atau misal ke hidup bareng gitu ya, tetap butuh orang lain sih. Ya mau nikah mau enggak ya itu urusan masing-masing. Iyalah nikah, masa nggak nikah, ya ampun. Masa orang nggak nikah? Gimana nggak nikah anjir? Keturunan juga. Kita kan mau punya keturunan juga kan. Kita kan harus hidup berkeluarga. Masa nggak mau sih berkeluarga? Iya. Legal. Berarti sebelumnya ilegal ya. Terus jadi legal gitu. Sebelum, berarti kamu sekarang pacaran tuh ilegal. Yoi. Oke. Sensasi berarti. Oke, lanjut lagi nih. Iya. Gantung. Gimana nih? Monggo teman-teman yang mungkin menonton video bisa DM saya atau DM Danang.